Selamat malam, Ya, Pak Coki. selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya dengan Tuhan Anda, Yesus gitu ya. Yang kelima, naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja, Pak? Ya. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan, Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini, Pak, satu menit. Oke. Begini, Pak. Oke, ini sudah Barang siapa yang percaya Yesus Tuhan, ya, naruh tangan di tempat yang sakit sembuh. Ada yang aneh bin gila menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini kan orang Indonesia, ya kan? Mereka ini adalah umat terjemah. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui bahwa yang mereka imani itu adalah sebuah kebenaran? Sementara ini cerita buku Tatang Sutarma yang kemudian dianggap sebagai kitab suci. Makanya ketika ada orang yang paham tentang original teks baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, mereka kalang kabut, mereka ketakutan bahwa, mohon maaf saya harus bilang, Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis. Orang Kristen di Indonesia itu hampir sebagian besar mengkonsumsi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini akan membanding. Itu saya mau mempertanyakan mana yang valid gitu kan? Teks Mesorah kah ataukah teks Septuaginta kah? Gitu loh. Karena teks Mesorah dengan teks Septuaginta itu berbeda. Ada perbedaan teks di situ. Itu Esra Suru sama Budi Asali dengan sangat-sangat legowo mengatakan ini ayat sisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadul imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi ya atas tanggapan terhadap kesaksian mantan artis Coki Sitohang ya yang beberapa saat lalu di channelnya Kristen, yang mana ketika itu dia memberikan kesaksian dan ada saudara muslim kita yaitu Bang Andi atau Zulfikar Official ya mempertanyakan kepada Coki Sitohang tersebut keyakinan dia terhadap ayat di dalam kitab yang diyakininya yaitu Bibel ya. Namun ternyata satu pertanyaan masih bisa dijawab. Kemudian berlanjut pertanyaan kedua masih coba ya, namun di pertanyaan ketiga sudah tidak tahan dan akhirnya Bang Andi dikeluarkan tanpa permisi sedikit pun. Nah, bagaimana tanggapan para saudara-saudara muslim kita di JC terhadap tindakan tersebut? Nanti kita akan dengarkan bersama ya, dan apa yang disampaikan di dalam penjelasan ini tentunya bagi kaum Oten ini akan merasa kepanasan kuping mendengarnya ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, di like serta di share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus mensiarkan Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak dan dengarkan videonya. Selamat menyaksikan.
sahabat-sahabat Muslim semua yang ada di Menara Siar, Julfikar Official, Andi Slebes, dan Zulkifli Abbas, Salam Akal Sehat, dan Opa, dan lain-lain. Bagaimana komentar suhu-suhu kita di sini? Kenapa sih Kristen itu hanya berdasarkan atau terpaku sama terjemahan saja, pada original teksnya itu banyak sekali bertentangan dengan terjemahan? Kesempatan pertama kepada yang terhormat, ke Amir dulu, silakan Amir. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat kronologi tadi ya, ada sebuah kesaksian saudara kita si Coki ya, yang sakit terus bla bla dan sebagainya. Jadi kalau kesaksian itu tidak dipertanyakan, berarti itu kesaksiannya akan meragukan. Justru kami di sini ya, pejuang-pejuang YCC, ke stream lihatnya si siapa tadi, YouTube, gereja YouTube atau apa itu saya kurang paham. Itu kan harusnya sebagai penyeimbang ya. Jadi sebuah berita kalau ada penyeimbang, itu beritanya menjadi valid. Nah ini teman kita belum menjelaskan sesuatu, pertanyaannya juga belum mengarah, tetapi kok dengan sepihak langsung dikik. Ada apa ini di sana? Apakah mereka itu takut dibongkar kesaksiannya? Ada sesuatu yang di sana yang nggak beres. Dan satu kali lagi ini sebagai bukti. Maka dari itu teman-teman, kalau kita main ke sana, ya saksikan di sini. Nanti ada 3 teman kita, 3 pejuang YCC yang akan dikick dari sana. Dia sendiri dan saksikan sendiri. Padahal kami di sana ini hanya mempertanyakan apakah betul kesaksiannya itu, apakah berkorelasi dengan Alkitab mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau menjawab, mereka itu malah mengalihkan ke hal-hal yang lain. Dan ujung-ujungnya kita, pejuang kita dikeluarkan sepihak. Demikian pendapat saya, Mas Adi. Silakan yang lain dilanjutkan. Oke, terima kasih Amir kita. Langsung ke gerunda kita dulu. Zulkifli Abbas, silakan tanggapannya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sederhana aja sih lihat dari apa yang dipertontonkan oleh mereka yang sok-sokan, sok jago, sok hebat, sok anak Tuhan. Pokoknya dialah yang paling benar di atas muka bumi ini gitu ya. Tapi ada yang aneh bin gila menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini kan orang Indonesia ya kan? Mereka ini adalah umat terjemah. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui bahwa yang mereka imani itu adalah sebuah kebenaran, sementara mereka nggak ngerti, nggak tahu apa original teks dari kitab mereka gitu loh. Kan lucu. Seorang Muslim ditanyai tentang Al-Quran dengan dibacakan original teks Al-Quran, nggak mau. Ini apa namanya ini? Ajaran apa ini? Ini ajaran gila kalau boleh saya bilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu ada yang disebut dengan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki itu apa? Kalau kita berbicara mengenai kitab suci, ya kudu wajib punya rasa gitu loh, punya rasa cinta terhadap kitab sucinya. Ini tidak. Kalau mereka cinta kepada Yesus, mereka cinta kepada para nabi, sejatinya mereka kudu wajib mengetahui ori teks daripada kitab mereka. Ini tidak, malah dibacakan si penanya menggunakan bahasa original teksnya, malah alergi. Artinya mereka ini hanya ingin saling membodohi satu sama yang lain gitu loh. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa di situ yang tadi tuh. Orang yang putus asa tentang kebenaran Tuhan. Mereka mengaku mereka tidak berdaya tentang kebenaran itu. Sehingga apa? Mereka saling nipu dengan terjemahan itu sendiri. Ya sederhananya segini gitu. Saya hidup di tahun 2021 menceritakan tentang kejadian yang ada 3 abad sebelum Masehi. Coba. Jangan 3 abad sebelum Masehi deh. Abad pertama. Bagaimana kemudian kita ini bisa mengetahui sisi kebenaran yang diceritakan Lembaga Alkitab Indonesia sekarang kalau tidak tahu ori teksnya itu seperti apa? Apakah berkesesuaian dengan kitab terjemah yang ada sekarang, kitab, dengan buku terjemah yang sekarang kita jadikan sebagai acuan? Apakah sesuai dengan itu? Kalaupun sudah sesuai, berarti endingnya bahasa Yunani. Nah, apakah Yesus kemudian mengajarkan tentang konsep kitab Torah kepada Bani Israel, muridnya, pengikutnya, dengan menggunakan bahasa Yunani? Sudah pasti tidak.
Berarti kalaupun hari ini orang Kristen punya kitab Yunani, itu hanya terjemahan dari pengajaran Yesus. Kalaupun mereka punya kitab terjemahan, berarti itu bukan pembicaraan dari mulut Yesus langsung, melainkan kesaksian mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan ajarannya, antara Yesus dengan firman yang diterima dari Tuhannya. Jadi kebenaran apa yang mereka mempertontonkan? Saya tadi melihatnya ingin muntah. Mereka mengaku, Tuhan, apa katanya bahasanya tadi itu? Kita bertumbuh, emang pohon, bunga loh. Kita bertumbuh dalam iman. Apaan? Ini bahasa-bahasa penipu semua tuh, bahasa tipuan semua yang mereka gunakan tuh. Bagaimana kemudian seorang Islam ya, seorang Muslim mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda. Bagaimana cara Anda bisa mengetahui kalau beliau pernah bersabda? Melalui hadits. Bagaimana Anda bisa mengetahui hadits itu sahih atau tidak? Pelajari sanadnya, pelajari matanya, bagaimana perawihnya. Lalu kemudian, apa korelasinya dengan kitab suci Al-Quran? Kalau berkesesuaian, itu berarti valid. Ini baru kebenaran absolut. Nah ini tidak. Dari mana lembaga Alkitab Indonesia memberikan bumbu-bumbu tulisan Indonesia dalam buku terjemah milik Anda? Dari mana? Oh itu terjemahan dari bahasa Yunani. Dari mana Anda tahu? Apa data akuratnya? Kapan terjadinya kodifikasi kitab Anda? Tak ada. Jadi yang mereka jajakan itu cuma pesan iblis. Menjadikan anak manusia sebagai anak Tuhan. Ya sangat lucu kelihatannya orang-orang ini ya. Orang udah masuk nanyain, bersaksi gitu ya, memberikan sebuah kesaksian. Orang ketika bersaksi orang nggak mungkin begitu mendengarkan kesaksian pantas percaya, tidak. Oh Yesus begini, kata siapa? Oh ada di dalam kitab Lukas. Oke, Lukas terima dari mana? Dari murid-murid yang lain. Murid-murid siapa? Muridnya yang itu loh, yang mana? Itu loh yang anaknya Nikodemus. Iya, yang mana anak Nikodemus? Oh Yohanes, apa kata kesaksiannya? Oh Yohanes mengatakan begini, apa pembuktian kesaksian itu benar dari Yesus? Oh Yesus juga, siapa yang menyaksikan Yesus berkata seperti itu? Muridnya, iya yang lain siapa? Selain dia siapa lagi? Sama ketika kita berbicara hadits. Apakah hadits itu pernah diriwayatkan oleh perawi yang lain? Apakah sanadnya berkesuaian dengan sanad dari hadits yang sesuai dengan narasi yang dibangun dalam hadis tersebut? Itu baru kebenaran. Lalu kalau cuma dikatakan berfirmanlah Tuhan, itu perjanjian lama. Masih mending ada kata berfirmanlah Tuhan. Di perjanjian baru, ya di perjanjian baru, mulai dari Yohanes sampai kitab Wahyu, tidak ada cerita berfirmanlah Tuhan. Tidak ada itu. Yang ada evangelis yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Karena itulah saya merasa tertarik untuk menyusunnya kembali melalui penyelidikan. Alah, ini mah bukan firman Tuhan. Ini bohong. Ini cerita buku Tatang Sutarma yang kemudian dianggap sebagai kitab suci. Makanya ketika ada orang yang paham tentang original teks baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, mereka kalang kabut. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena di situ ada dusta, di situ ada tipuan. Benar apa yang dituliskan oleh pengarang kitabnya mereka sendiri, yang kemudian mereka kasih sampul Matius, padahal bukan Matius. Jadi anggap Lewi. Di Matius 23 ayat 15, ya, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang, lalu orang yang bertobat itu kau sesatkan, dan mereka 2 kali lebih sesat daripada engkau. Makanya sekarang coba kita lihat, kalau Paulus mah jujur-jujur saja, aku ini ada pendusta, aku ini penipu, aku menjerat kau tipu daya. Ini yang ditipu, yang dijerat, yang dikenai dusta, masih juga memperbodoh diri. Itu makanya dikatakan orang-orang ini yang menjajakan Tuhan berupa manusia ini 2 kali lebih jahat. Makanya sering saya katakan, di forum manapun saya katakan, bahwa, mohon maaf, saya harus bilang, Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis. Catat itu baik-baik. Mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis. Iblis sudah pensiun mengajarkan manusia untuk menyembah kepada manusia. Sekarang sudah dilanjutkan tongkat estafet pengajaran itu, penyesatan itu oleh mereka.
Iblis mengajarkan bagaimana politeisme, bagaimana Hellenisme Stoa, bagaimana kemudian ajaran-ajaran lain, mengajarkan manusia menyembah kepada api, kepada batu, kepada pohon, kepada dewa-dewa dan seterusnya. Mereka udah pensiun, sudah ada yang menggantikan mereka. Yang itu dia yang berkesaksian ini. Padahal kalau mereka itu sadar, menggunakan otak, menggunakan akal, menggunakan isi kepala, udah pesannya Yesus sudah ada di kitab mereka. Mereka imani kitab mereka adalah firman Tuhan. Yesus mengatakan dengan valid, jika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Lawang ini, mentang-mentang presenter, mentang-mentang mantan artis, begitu dia mengatakan, aku ketemu Yesus, aku di jama-jama, aku ditiupi, aku di ini, aku di itu, dan seterusnya sampai orang-orang yang bahlil ini percaya gitu loh. Otak ditaruh di lutut. Susah ngomong sama orang kayak begini. Kenapa mereka tidak bisa sparring dengan kita? Ayo. Kenapa? Karena pertama kita menggunakan akal, mereka tidak menggunakan akal. Kedua kita menggunakan kalamullah, mereka menggunakan perkataan manusia. Itulah sebabnya mereka susah untuk berdialog dengan kristal-kristal yang ada di ZZC ini. Demikian untuk sementara. Semoga ada serigala yang masuk. Nanti kita sate sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kipli Mabas. Sebelum dilanjut ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Bro Rizky, karena ini kenapa sih, saya tanya ke Bro Rizky dulu. Ya. Kenapa saudara-saudara Kristen khususnya di dalam room itu alergi terhadap original teks Bible mereka? Kenapa? Silakan. Ya, oke, makasih Bang Andi. Sebenarnya simpel ya. Kalau saya melihat nggak mau banyak berspekulasi yang aneh-aneh gitu. Ya, hampir kebanyakan saudara-saudara yang Kristen di Indonesia ini hanya mengkonsumsi terjemahan gitu. Sampai seperti ini. Kita kalau mau lihat ya, orang Kristen di Indonesia itu hampir sebagian besar mengkonsumsi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini akan membandingkan dua kitab terjemahan. Biar fair ya Bang Andi ya. Biar fair. Ya. Saya punya Alkitab terjemahan. Saya punya juga Al-Quran terjemahan. Seperti ini. Nah, kalau kita melihat Al-Quran terjemahan dari Departemen Agama atau Kementerian Agama ya, tepat, itu nggak hanya ada terjemahan toh, tapi ada original teksnya, yakni yang berbahasa Arabnya, itu juga ada terjemahannya. Tujuannya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa sambil mereview terjemahan ini sudah benar atau belum. Kayak gitu. Ketika kita baca, loh, kok ini nggak sesuai dengan terjemahan, maka kita bisa kumpulkan dan kita bisa bukan komplain mungkin ya bahasanya, mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk memperbaiki terjemahannya. Jadi kita bisa mengkoreksi sebagai umat seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan saya tunjukkan Alkitab terjemahan yang versi Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, isinya terjemahan semua. Gimana kita mau mengkoreksi, memvalidasi bahwa ini terjemahannya sudah benar apa belum? Seperti itu. Bahkan saya sendiri juga kan sering namanya mengkoreksi ya terjemahan-terjemahan dari Alkitab ini, banyak yang leset. Seperti contohnya, ya memang saya sendiri pun itu tidak mengatakan bahwa LAI 100% salah, karena LAI sendiri pun menyediakan cetakan yang ada original teksnya. Sebentar, saya tunjukkan. Emang saya akui juga, seperti contoh yang seperti ini. Saya kebetulan punya juga yang seperti Al-Quran terjemahan Depan. Nah, ini saya tunjukkan yang pada bagian Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Lama Ibrani Indonesia, yang seperti ini. Nah, Ibrani Indonesia, isinya ada Ibraninya, ada Indonesianya. Seperti contoh, sebentar. Emang kalau kita ngomongin teks itu harus pakai bukti ya Bang Handi ya. Nah, seperti ini. Ada Ibraninya, ada terjemahannya. Ini terjemahannya, ini Ibraninya, seperti itu. Nah, namun kalau kita koreksi gitu kan, ada kata-kata yang salah dan itu banyak betul bertebaran gitu. Salah dalam arti di original teksnya 7, di terjemahannya jadi 3 gitu kan.
Di original teksnya betul. 8 tahun, 18 tahun, di ininya jadi 8 tahun gitu loh. Itu juga salah gitu kan. Lalu di terjemahannya tertulis orang Ismail, tapi di original teksnya orang Israel gitu loh. Israel. Tapi nggak ada satupun saudara-saudara dari Kristen yang selaku pedomannya kitab ini gitu kan yang protes gitu loh. Nah itu yang lucu. Dan juga memang LAI sendiri yang mencetak Alkitab yang kayak gini, cuma agaknya menurut saya nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada gunanya apa? Sedikit sekali yang bisa baca gitu loh. Boro-boro ngerti bahasanya, bacanya pun nggak bisa gitu loh. Alias buta huruf original. Jadi LAI nyetak ini untuk apa gitu loh. Dan ini cetakan Ulang dulu LAI. apa tadi? Ulang dulu apa buta huruf original? Maksudnya Gimana Bang Andi? buta huruf original maksudnya apa? Ya, maksudnya nggak bisa baca huruf original. Coba aja Bang Handi tunjukin sama kawan-kawan yang Kristen ya, tunjukin teks Ibrani, suruh dia baca. Gak usah mengartikan, baca aja dulu. Gitu. Jarang sekali yang bisa membacanya. Nah, kayak contoh juga, ini buatan LAI, makanya sekarang sering tanya gitu, sering bertanya-tanya saya. LAI mencetak Alkitab yang model kayak gini, itu gunanya untuk apa gitu loh. Yang Ibrani Indonesia ini dari LAI nih, logonya LAI kan, tahun 2004 cetakannya. Ini untuk apa fungsinya? Gitu loh. Orang-orang Kristen saja nggak bisa baca, boro-boro tahu artinya. Jadi bagaimana dia mau koreksi terjemahan sudah betul? Hanya percaya Soalnya gitu kan? saya lihat orang-orang ke gereja itu saya Iya. pernah minta Bible-nya saya baca nggak ada emang semua bahasa Indonesia di dalamnya orang-orang yang ke gereja itu. Ya itu kesalahannya, gitu loh. Karena memang orang-orang Kristen ini agaknya nggak belajar dari kesalahan. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Sueb ya, itu Sueb mempertanyakan mana yang valid gitu kan, teks Mesorah kah ataukah teks Septuaginta kah, gitu loh. Karena teks Mesorah dengan teks Septuaginta itu berbeda, ada perbedaan teks di situ. Jadi mana yang salah gitu loh. Karena nggak mungkin kedua-duanya sama-sama benar kalau teksnya beda, gitu kan. Dan yang perlu kita tahu sendiri, Septuaginta itu adalah terjemahan dari Alkitab yang Ibrani. Oh, Mesorah sama Septuaginta lebih tua ini, Septuaginta gitu kan. Memang saya akui, Septuaginta baru ada itu tahun 1008 Masehian, nama kodeksnya Kodeks Leningrad yang pertama kali. Tapi, ada tapinya. Sebelum adanya Mesorah itu ada Aleppo Codex. Aleppo Codex itu lebih tua dari Septuaginta. Septuaginta bisa lahir karena Aleppo Text. Aleppo diterjemahkan ke dalam Greek Koine, namanya Septuaginta yang berbahasa Greek. Nah, dari sini kita kan tadi sudah bahas ya bahwa Aleppo Text atau yang berbahasa Ibrani dengan yang berbahasa Yunani walaupun sama-sama Tanakh, sama-sama PL gitu loh. Kalau orang Kristen nyebutnya PL. Namun Ibrani diterjemahkan ke Yunani dan ada perbedaan teks gitu loh di situ. Ada perbedaan arti, kesalahan terjemahan. Dan itu dari sebelum Masehi. Nggak belajar dari kesalahan saudara-saudara Kristen ini. Padahal problem translation, kesalahan terjemahan itu sudah terjadi dari sebelum Masehi. Tapi sampai hari ini, ya, sampai hari ini sudah 2000 tahun lebih masih berpaku pada terjemahan. Nggak belajar dari kesalahan. Gitu loh. Kalau orang bodoh masih bisa memperbaiki kesalahan. Gitu loh. Tapi ya Bang Andi, saya tanya Bang Andi lah, jangan Bang Andi terus yang nanya, karena selama ini Bang Andi ini suka kasih pertanyaan ya. Saya nanya Bang Andi, kalau orang yang nggak berusaha berubah dari kesalahan gitu kan, bahkan sampai 2000 tahun lebih, itu layak nggak disebut bodoh gitu? Kalau kata saya sih nggak layak. Ada yang lebih parah lagi dari bodoh, kira-kira seperti itu. Nah, saya tanya Bang Andi deh. Jongkok namanya. Iya. Iya. Ya kira-kira seperti itu Bang Andi. Kalau kita bicara teks ya. Jadi jangan alergi lah saudara-saudara Kristen itu dengan original teks gitu loh. Masalahnya terjemahan kalian amburadul gitu loh, yang dipegang oleh kalian itu amburadul. Ya kira-kira yang bisa saya berikan seperti itu Bang Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reski. Ya, mari kembali ke original teks supaya Anda tidak keliru dalam hal terjemahan Indonesia. Karena lembaga sebentar yang Assalamualaikum, jadi lembaga Alkitab Indonesia sebentar lagi akan mengadakan revisi perbaikan kesalahan terjemahan. Itu oleh diakui segolongan orang-orang di dalam itu. Baik, kita lanjut aja ke
video selanjutnya bagaimana? Kita lanjutkan videonya ya. Ya. Belum. Oh ya. Oh iya, Pastor Sarah ya. Tadi kan turun tuh Pastor Sarah keluar terus ya tadi. Saya dulu dong. Iya. Oke, silakan. Iya, boleh. Silakan. Oke, saya dulu ya Pak ya. Arif Tanang. Terima kasih. Ya. Ya, saya Andi. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu. Selamat malam. Ya, selamat malam Ya. Pak Coki. Ya, selamat malam. Tadi Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengaku bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ayat ini aja Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tentang saya minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29:11 yang kuulang-ulang berkali-kali, bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100%, tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu, dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Oke. Begini Pak. Oke, ini sudah. Wow. Jadi tadi itu kan saya bertanya ya tentang, karena dia kan sakit tuh. Sedangkan ada ayat penyembuh di Bible itu, Markus tadi itu saya bacakan gitu ya. Barang siapa yang percaya Yesus Tuhan, ya, naruh tangan di tempat yang sakit, sembuh. Itu yang saya tantang dia. Kenapa mesti harus lagi
bersusah payah kesana kemari kan gitu. Tinggal pakai tuh ayat, selesai urusan. Saya nggak nantang loh dia minum racun, saya nggak nantang dia nyungsir setan, cuma nantang naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Ini ayatnya sendiri kok. Sepertinya mereka ini ogah. Kenapa? Karena ini ayat memang menjadi dilema buat teman-teman Kristen. Dilema. Kalau Anda mau mempraktekkan dan percaya ini ayat sebagai firman Tuhan, celakalah Anda sebagai Kristen. Celaka 12. Kenapa? Korbannya udah banyak. Mencoba-coba nih ayat, ya Anda lihat sendiri. Buktinya sudah banyak yang tewas. Mempertontonkan bagaimana ular menggigit dia. Untung sekali waktu itu Esra Asuru sama Budi Asali dengan sangat-sangat legowo mengatakan ini ayat sisipan. Kalau sampai dia mengatakan di forum terbuka itu ini ayat atau firman Tuhan, Ustadz Masud di Abdullah Wasian Foundation undang menyiapkan dia racun, selesai urusan malam hari itu. Untung saja mereka legowo mengakui bahwa ini bukan firman Tuhan. Si Coki saya nantang malam ini, semua yang ada di forum itu saya tantang. Silakan, tapi saya nggak diberi kesempatan langsung di-kick. Beginilah, mereka sengaja membuka forum, kita masuk tidak diberi waktu untuk berbalas pantun. Padahal sebenarnya sangat saya sopan sebagai Muslim untuk bertanya. Yang dibahas juga adalah Bible mereka. Kenapa seperti ini? Saya serahkan kepada senior saya, Ustadz Sugi Salam Akal Sehat. Dipersilakan. Benar. Untuk mute ya. Ustaz Sugi. Oke, terima kasih Bang Andi atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang Bang Andi tanyakan itu tidak salah ya, dan bukan sebuah ejaan begitu, bukan. Justru itu Bang Andi ingin mempertanyakan sebuah garansi. Saya lihat ayat itu kan garansi. Karena di situ sangat jelas dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, ya, mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini garansi Tuhannya. Kalau percaya Yesus itu Tuhan, maka dia dapat melakukan hal ini. Tapi ketika ditanyakan, mereka seolah-olah ketakutan, panik, bahkan mengatakan jangan menjajakan firman Tuhan. Ini gimana? Kita ingin bukti apakah benar ayat itu. Seperti contoh begini, ada orang mengatakan ini jaket ini anti peluru. Apakah nggak perlu diuji? Ya tentu. Perlu diuji jaket itu, benar enggak ini anti peluru. Nah, ditembak jaket itu, kalau betul tidak lubang, baru kita percaya akan garansi itu. Tapi setiap orang Kristen yang kita tanya tentang ayat ini, apakah benar ucapan ini? Ketika orang Kristen betul-betul percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dapat melakukan hal ini, mereka semuanya ngeles. Ya, bahkan mereka yang diambil itu yang enak-enak saja, dapat melakukan penyembuhan dan sebagainya. Tapi giliran disuruh minum racun, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Padahal kita tidak mencobai Tuhan, yang kita cobai dia, iman dia. Apakah benar iman dia? Kalau imannya benar, tentu dapat melakukan hal ini. Kalau imannya tidak benar, berarti tidak bisa melakukan hal ini. Kalau mereka mengaku imannya benar dan ketika melakukan hal ini gagal, berarti ayat ini yang bohong. Kan begitu. Ini garansi, saudaraku. Ada beberapa orang Kristen yang mengatakan, di Islam juga ada dikatakan apabila makan kurma ajwa 7 biji ya, 3 biji ya kalau nggak salah, maka dia akan terselamat ya, dari racun. Kalau diracun dia akan selamat. Itu bukan menantang, itu bukan garansi, saudaraku. Tapi itu adalah secara tidak sengaja jika diracun orang tanpa sepengetahuan kita akan selamat dari racun dan sihir. Nah, sementara di dalam Markus ini nantang dia. Seolah-olah inilah garansinya. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman. Ini loh ciri-cirinya.
Jika dia minum racun tidak akan mati, memegang ular, ular itu tidak akan matuk. Kalau tangannya ditaruh di atas orang sakit itu akan sembuh. Ini ciri-ciri orang yang beriman menurut Kristen. Tapi tidak ada satu orang Kristen pun ketika diuji berani melakukannya. Mereka ngeles dengan berbagai macam alasan. Oke, dilanjut Bang Andi. Saya jawab ya. Nanti nanti aja. Belum, Luga rupanya. Ya, sebentar ya Bang Luga ya. Bisa ngomong nggak kalau nggak keluar? Ya gimana sebentar? Saya izin ke Amir dulu, gimana? Amir apa dipersilakan seperti apa? Selanjutnya ke gurunda kita. Zulkifli Mabas. Halo. Terima kasih Bang. Sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Ada Ustadz Tahta juga kulihat sini. Habis ini. Oh baik. Jadi gini, kalau teman-teman Kristen itu ditanyai, apalagi ketika kita menggunakan original teks, mereka seakan-akan menghindari itu. Itu wujud bahwa mereka tidak cinta terhadap kitab mereka. Jadi mereka itu cintanya kepada siapa? Cinta kepada rumusan-rumusan bapak-bapak gereja yang menjanjikan mereka mati langsung masuk surga. Itu yang mereka jadikan sebagai acuan dalam beriman. Nah, apesnya kemudian adalah orang-orang di luar sana, utamanya orang barat, anak mudanya yang ada di sana yang kritis ya. Mereka itu sudah meninggalkan gospel, meninggalkan buku terjemah yang mereka punya. Bahkan mereka meninggalkan gereja gitu loh. Karena mereka tidak menemukan adanya suatu kebenaran di dalamnya. Mereka berpikir secara kritis gitu. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja ini adalah sebuah kebenaran, kenapa justru Roma yang menjadi pusat kekristenan? Kenapa bukan tempat lahirnya Yesus? Kemana keturunan murid-muridnya Yesus? Kemana? Keturunan dari abad pertama 12 murid atau 11 murid. Ya, mereka punya anak, anak beranak, anak bercucu dan seterusnya. Berarti sudah 2000 tahun yang silam. Jika murid-murid Indonesia kaya akan warisan budaya. Aku bangga buatan Indonesia. Murid awal mula itu mengajarkan tentang kekristenan, maka tentu yang menjadi penggerak gerakan kristenisasi itu gelombangnya dari Yerusalem. Tapi ini dari Roma. Yang mana orang-orang kritis ini telah mempelajari apa sih agama Roma, apa sih agama Vatikan, apa sih agama Yunani sebelum Kristen itu diproklamirkan sebagai jalan dalam beragama. Mereka menemukan kebenaran itu. Oh, ternyata sebelum Masehi orang-orang Roma yang menjajah tanah Yudea itu ajarannya, pahamnya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka yang mendarah daging terhadap mereka adalah ajaran Helenisme, ajaran politeisme, penyembahan terhadap banyak dewa. Gitu loh. Lalu kemudian mereka juga kritis. Kenapa ini surat-surat Paulus tidak dikirimkan ke jemaat-jemaat Yudaism? Tidak dikirim kepada penganut-penganut kepada rabi-rabi yang mengajarkan tentang Tanak. Kenapa justru diajarkan ke jemaat-jemaat yang memang sudah menyembah dewa-dewa? Lalu kemudian kenapa ada dua hal besar yang dihilangkan di dalam Torah itu? Sementara ada beberapa hal besar yang masih juga dipertontonkan, seperti perpuluhan, di mana perpuluhan itu adalah sangat alkitabiah tapi tidak sesuai dengan ajaran Kristen saat sekarang. Alkitabiah tapi tidak Injiliah. Gitu loh. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dua konsep ini, jangan bersunat, makan babi dan seterusnya, ini adalah konsep yang dijajakan keluar kepada orang-orang non-Yahudi yang memang sudah mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa nusul menjadi makhluk. Jika kemudian Paulus mengirimkan suratnya, tetap aja mencantumkan di situ haram makan babi, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani tidak akan mau percaya dengan surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus itu di dalamnya wajib bersunat, tidak seperti yang ada Galatia 5 ayat 2, jika kau bersunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Maka orang-orang
non-Yahudi yang memang sudah menyembah berhala tidak akan mau menerima konsep yang Paulus jajakan. Coba kita lihat secara kritis Galatia 5 ayat 2 itu. Kalau surat itu, ajaran itu diperuntukkan kepada Bani Israel, kepada murid-murid aslinya Yesus, maka pasti Paulus, boleh kita katakan dia ini adalah orang bahlul. Kenapa saya katakan bahlul? Karena suratnya itu mengatakan, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Lah memang orang Yahudi tidak percaya Yesus kok. Ngapain lagi ditambahin surat kayak begitu? Tapi kalau orang-orang non-Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang diberi surat seperti itu, yang percaya kepada Yesus, tentara-tentara Romawi yang melihat mujizat-mujizat Yesus di hadapan mereka dengan mata kepala mereka sendiri, ketika membaca surat itu mereka terima. Oh, ternyata kita tidak perlu sunat. Yang penting kita percaya aja Yesus yang kita lihat itu bisa menghidupkan Lazarus, maka kita akan selamat. Dan kemarin-kemarin kita menyembah dewa ini tidak ada bukti. Hanya dinarasikan tapi tidak ada bukti. Ini sekarang kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Yesus membuat orang lumpuh berjalan, melihat Yesus orang buta dia buat melihat dan seterusnya. Ini bukti bahwa Tuhan yang kita sembah sejak nenek moyang kita itu, ini dia yang nuzul menjadi manusia dan dikuatkan lagi dengan surat-surat Paulus yang mereka jadikan sebagai kitab suci. Ya, itu yang mereka jajakan. Makanya orang-orang Kristen itu sangat sulit, khususnya di Barat, untuk kemudian mempertahankan iman mereka berdasarkan kitab mereka. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang ada di negara ini? Mereka lebih percaya kepada konsep rumusan-rumusan gereja. Padahal sudah sangat jelas di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18 menampar iman mereka yang mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, sehingga Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 8 ayat 17 sampai ayat 18, justru di situ jelas Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Dua pribadi artinya dua konsep yang berbeda, satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Yohanes 17 ayat 3, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Allah. Tapi orang-orang Kristen yang ada di negara ini itu tidak mau menerima itu. Mereka tidak mau peduli dengan itu. Mereka tidak percaya dengan ajaran Yesus. Yang mereka percaya adalah ajaran oknum-oknum tidak jelas yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Itu makanya saya lihat tadi ya, saya diam-diam saya melihat Bang Andi masuk, di-kick. Pertanyaannya padahal sederhana sekali gitu loh. Kalau memang kamu percaya, maka semua poin-poin yang tertuang di situ bisa kamu lakukan. Menyembuhkan orang sakit, ya, minum racun tidak mati, dipatok ular berbisa tidak mati, apalagi mampu berbahasa asing. Ini kalau saya di depan orang Kristen yang dari Jawa yang nggak ngerti bahasa Bugis, jangan bahasa asing dari luar. Saya menggunakan bahasa asing aja mereka nggak ngerti. Inilah buktinya mereka harus bersilat lidah untuk menyembunyikan kebenaran itu. Jika kamu percaya kepada penyaliban, kepada ajaran Paulus, kepada Tuhan yang nuzul menjadi manusia, maka tanda-tanda itu akan menyertai Anda. Itu intinya, itu loh. Sama seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Zugi tadi. Orang menjajakan baju anti peluru. Giliran disuruh coba, dia katakan, oh tidak, bukan begitu caranya. Nanti kamu pakai aja, kemudian kamu perang. Nanti ketika ada tiba-tiba secara tidak sengaja ada peluru nyasar kena kamu, baru anti peluru. Ini namanya pembodohan. Dan hanya orang goblok bin Bahlul yang percaya itu. Orang menjajakan pakaian anti peluru, katanya anti peluru. Kayak mana kita mau buktikan bahwa itu anti peluru? Oh nanti kalau perang Anda kena peluru, kesasar nggak sengaja, terpental itu peluru. Nenek kiper, ini hanya orang bodoh yang mau percaya yang kayak gitu-gitu. Iyalah. Kan begitu Gurunda. Iya. Lucu kan? Betul. Nah, ketika ditanyai tentang konsep iman mereka berdasarkan data yang ada dalam kitab mereka, mereka pasti melakukan 1000 jurus untuk menghindar. Tapi coba suruh dia berkhotbah. Bilur-bilur Yesus dengan kasihnya, dengan darahnya, dengan dagingnya. Weh, ini ajaran apa ini? Yang pertama yang saya katakan, orang Kristen itu tidak cinta kepada kitabnya. Yang kedua,
orang Kristen itu tidak cinta kepada Yesus. Yang ketiga, orang Kristen itu anti sekali terhadap kitab mereka dan sangat anti terhadap ajaran Yesus. Ya, mudah-mudahan ada pendeta yang bisa mendengarkan ini dan minta berdialog dengan saya secara logika, secara ilmiah. Mantap. Iya dong. Jadi sama seperti pendeta David Salim tadi di grup WA. Yes. Petantang petenteng. Tapi giliran ditanyai tentang konsep ketuhanan, nangis. Coba buktikan kepada saya, apakah Yesus itu ketika hidup menteorikan dan mempraktekkan pola hidup sebagai praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Dia tanya, emang praktisi Yudaism itu apa? Jadi saya jelaskan lagi, layaknya dia itu anak kecil. Praktisi Yudaism itu artinya mereka yang menteori dan mempraktekkan ajaran Taurat. Nah, Yesus ada di situ enggak? Atau Yesus itu ada mempraktekkan ajaran Kristen? Menyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, menyembah 3 pribadi. Yesus praktekkan itu enggak? Dia katakan, oh Yesus itu hanya mentaati Torah karena dia itu adalah Yudaism, karena dia adalah keturunan Abraham. Lah, artinya kalau Anda mengaku pengikut, salah. Mengaku pentuhannya Yesus baru benar. Jadi jangan kotori mulut Anda itu ya, mengatakan, kami ini pengikut Yesus. Apa yang kalian ikutin? Ajarannya tidak. Coba, perkataannya tidak. Pola hidupnya tidak. Yang Anda ikutin apa? Paulus. Yang Anda ikuti Paulus. Siapa dia? Pendiri Kristen yang mengajarkan manusia meninggalkan hukum Tuhan, mengajarkan untuk manusia memerdekakan diri mereka dari menghambakan kepada Tuhan, mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Itu yang kalian ikutin, bukan ikutin Yesus. Kalau ngikutin Yesus, kalian sudah pasti menjadi Yudaism. Kenapa? Karena Yesus mencontohkan bagaimana orang hidup di dalam hukum Taurat. Kalian tidak hidup dalam hukum Taurat. Coba, ini sederhananya seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kenapa orang-orang ini yang sok jagoan, sok pernah bersaksi, sok pernah didatangin, sok pernah bisa menyembuhkan, sok ini dan sok itu, ketika ditanya secara data, mereka berkelit ke sana kemari. Ya, laksana kucing yang disiram bensin ekornya kemudian dibakar. Dia kejar ekornya sendiri tuh. Tak peduli apapun yang terjadi, tak peduli dengan pertanyaan orang. Yang penting lama ngomong. Itu sudah poinnya mereka. Yang penting ditanya, yang penting lama ngomong. Pokoknya ngomong aja, benar tidaknya terserah. Yang penting ngomong aja, jangan sampai diam. Atau kalian tidak kick, kick aja supaya udah selesai. Nah, itu yang terjadi. Belum lagi Adinda Suhaib. Ya, orang sekelas dengan saya bahasa Ibrani, meski saya nggak lulus. Nah, ada Morereski di sini. Dia guru Ibrani. Dia tahu bahwa banyak santri yang tidak lulus pada saat belajar Ibrani. Tapi minimal kita seorang Muslim mau belajar tentang itu. Daripada mereka, jangankan belajar, alergi terhadap Ibrani. Kan lucu. Mereka mengatakan, kami adalah pelanjut tongkat estafet daripada Yudaism. Tidak ada keselamatan di luar Yudaism. Terus, apa yang Anda tahu tentang kitab orang Yudaism? Itu aja yang kalian bisa, menjajakan manusia untuk menjadi Tuhan. Ya, jadi sampai kapanpun kasta kalian dari segi agama tetap rendah. Karena kalian bisa katakan tetap rendah. Monyet, begitu hinanya monyet, mereka tidak ada pernah menyembah sesamanya monyet. Ayam, begitu hinanya ayam, makan kotoran manusia, nggak pernah ada ayam menyembah sesamanya ayam. Kalian kasih otak, sok pintar lagi, nyembahnya kepada manusia. Stres saya, ya, saya stres mikirkan kalian. Kalau kalian itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam di dalam ajaran kalian, tetap kalian menggunakan ajaran Theos, mengatakan apostolos, mengatakan biblos, tidak ada persoalan dengan itu. Tapi sekarang Anda mengatakan Allah punya anak. Alkitab mengajarkan menyembah kepada manusia. Apa? Rasul mengajarkan untuk tidak bersunat, menyembah kepada manusia. Gila loh. Tapi kalau Anda mengatakan apostolos mengajarkan kami Kristen, biblos mengajarkan kepada kami seperti ini, seperti itu, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Mau Anda mau apapun dengan kitab Anda, dengan konsep Anda, dengan rumusan Anda, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi selama Anda masih menggunakan istilah-istilah yang sangat peka dalam ajaran agama Islam,
Anda akan selalu berhadapan dengan kami Kristolog. Camkan itu, teman-teman Kristen. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bang Juma. Langsung di terakhir aja, Mas Rizky, karena ini banyak teman-teman Kristen yang mau berdiskusi di sini. Oke, Nanti terima kita kasih. akan fasilitasi dengan timer, juga dengan moderator ya. Jadi jangan khawatir di JJC, kalian tidak asal dikit ya. Selagi kalian itu tidak menghujat personal dan tidak menghujat sesembahan masing-masing dan jangan berbicara politik. Kalian akan kami beri ruang dan waktu di sini. Nah, saudara semuanya, tentunya apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di ZCC ini dalam menanggapi tindakan yang dilakukan oleh Coki Sitohang ya, ketika saudara Muslim kita mempertanyakan kesaksiannya tersebut. Nah, di sini saudara-saudara Muslim kita di ZCC cukup tegas ya, dan sangat jelas menyikapi hal tersebut, dan sekaligus memberikan warning ya kepada para oten selama masih memakai atribut Islam serta istilah-istilah di dalam Islam yang sangat krusial. Tentunya kita sebagai kristolog Muslim akan terus mempertanyakan hal tersebut kepada mereka ya. Dan seperti yang ditegaskan oleh Ustadz Zuma tadi, juga Ustadz Sugi dan juga Zulfikar Official ya, ini sangat berguna bagi kita semua ya, terutama untuk kedepannya, karena pada prinsipnya Islam tidak akan menyerang orang yang tanpa sebab ya, tetapi apabila diserang dan dilecehkan, maka sewajarnya kita melakukan pembelaan ya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan sekaligus menambah wawasan kita ya, dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.